Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarano Perliana, asal kelas D10 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan masa awal pasca hijrah. Pada masa awal pasca hijrah, kaum muslimin di Madinah telah mendengar kabar berita kepergian Rasulullah SAW dari Mekah. Setiap paginya masyarakat Madinah berbondong-bondong menuju Al-Harrah untuk menunggu kedatangan beliau. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari yang sangat panas. Dan pada suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah menunggu lama kedatangan Rasulullah SAW. Tatkala mereka beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat rombongan Rasulullah dan para sahabatnya memakai baju putih. Hari itu adalah hari bersejarah dan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergerumun dan pekikan tahmid dan takdis atau penyucian. Putra-putri kaum Ansor pun menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan atas kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Sekalipun orang-orang Ansor bukanlah orang yang serba kecukupan, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Unta itu terus berjalan hingga sampai di lokasi masjid, yaitu Masjid Quba. Disitulah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Hal itu merupakan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 September 622 Masehi. Baik, untuk yang kedua yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi, tepatnya pada lokasi unta duduk. Beliau memerintahkan mendirikan masjid itu. Di tempat inilah dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan melakukan jamaah, pengenalan dan penanaman ibadah mahdoh, muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Selanjutnya diteruskan dengan membangun jalan raya di sekitar masjid. Lama-kelamaan tempat itu menjadi pusat kota dan pemukiman. Pesatnya pembangunan kota Madinah ini menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah Madinah, mereka berdatangan dengan tujuan untuk berdagang. Keadaan yang demikian menyebabkan Madinah menjadi kota besar di Jazirah Arab. Pada masa ini juga, masyarakat muslim berkembang menjadi masyarakat besar dan berkuasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah, Rasulullah SAW membuat sebuah konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang keempat yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Baik, selanjutnya yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau telah berhasil memecahkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh generasi agung berkat persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada mereka adab-adab tentang berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan.